Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Said Taufik Abdul Hafiz dengan NIM 220221024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper saya dengan judul The Password. Should we change or improve? Autentikasi adalah salah satu aspek terpenting dalam keamanan, dan penggunaan password merupakan metode autentikasi yang paling sering digunakan semenjak beberapa dekade lalu hingga sekarang. Namun, ketenaran ini tidak berarti password terlepas dari kekurangannya. Justru password sendiri memiliki kekurangan terutama dari segi keamanan. Password yang baik adalah yang mudah untuk diingat tapi sulit untuk ditebak oleh orang lain. Namun di satu sisi, password yang mudah diingat biasanya merupakan kata-kata pendek yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini rentan terhadap serangan brute force. Password juga biasanya mengandung informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir. Itu juga beresiko tinggi apabila penyerang berhasil mendapatkan data pribadi pengguna. Dan ancaman itu sendiri sebenarnya bukan kesalahan si password, namun karena perilaku user yang menggunakannya. Tindakan ini semua berujung pada kemampuan daya ingat seseorang dan mengakibatkan banyaknya password yang digunakan berulang-ulang, memilih password default, ataupun penggunaan data pribadi pada kombinasi password mereka. Kebanyakan orang itu sadar pentingnya menggunakan sistem autentikasi yang kuat untuk melindungi informasi mereka. Namun, karena sistem autentikasi yang aman itu memerlukan step yang lebih, mereka enggan untuk menggunakannya. Hal ini dibuktikan oleh penelitian pada Two-Factor Authentication Google yang telah diperkenalkan semenjak 2011. Namun, pada tahun 2018, hanya ada 10% dari seluruh total pengguna akun Google yang mengaktifkannya. Itu berarti masyarakat lebih memilih kenyamanan dibandingkan keamanan. Berbagai macam pakar keamanan sudah banyak merumuskan berbagai macam metode autentikasi yang lebih kuat dan aman. Dan bahkan sudah banyak juga pula yang diterapkan. Namun dari metode-metode tersebut, banyak evaluasi yang lebih condong ke dalam suatu kelompok tertentu. Sebagai contoh, security expert security expert akan lebih fokus pada keamanan dibandingkan kenyamanan dalam penggunaannya atau usability. Lalu ahli biometri akan lebih fokus kepada analisa false negatif dan false positif dibandingkan kemungkinan celah keamanan pada sisi yang lain. Usability expert akan merasa bahwa autentikasi yang simple sudah cukup karena lebih mudah digunakan. Namun, yang menjadi isu utama dalam autentikasi adalah kesediaan user untuk menggunakan metode tersebut. Semakin aman metode keamanan tersebut, maka semakin sulit untuk digunakan. Dan hal inilah yang membuat password sampai sekarang merupakan metode autentikasi yang paling banyak digunakan karena kemudahannya. Namun hal itu tidak menjawab apa yang harus kita lakukan terhadap password. Apakah kita harus segera menggantinya dengan metode autentikasi lain? Atau kita bisa meningkatkan keamanan dari password itu sendiri? Oleh sebab itu, pada penelitian ini, saya melakukan analisis dan studi komparasi terhadap beberapa penelitian untuk mengetahui langkah terbaik untuk menyeimbangkan antara keamanan serta kenyamanan dalam penggunaan autentikasi bagi user. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang itu, saya akan menjelaskan tentang autentikasi terlebih dahulu. Autentikasi sendiri adalah sebuah proses untuk memvalidasi identitas dari seseorang atau perangkat. Autentikasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada knowledge base, ada precision base, dan inheritance base. Knowledge base adalah sesuatu informasi atau pengetahuan yang diketahui oleh user, seperti password, PIN, dan sebagainya. Position base adalah sesuatu yang dimiliki oleh user, seperti kartu RFID, token, atau smartphone. Dan yang terakhir, inheritance base, sesuatu yang melekat pada diri user, seperti fingerprint, retina,
dan lain sebagainya. Sebuah autentikasi bisa dikatakan baik apabila memenuhi indikator benefit dari usability, deployability, dan security. Usability merupakan indikator yang menandakan kemudahan user dalam penggunaan autentikasi. Deployability adalah kemampuan autentikasi apakah bisa diterapkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Dan security merupakan indikator yang menandakan sejauh mana autentikasi itu dapat menjaga keamanan suatu data. Berikut beberapa indikator dari usability benefit. Yang pertama itu ada memory wise. Jadi user itu diharapkan tidak perlu mengingat apapun. Yang kedua ada scalable for user. Jadi penggunaan terus-menerus tidak menambah beban pada user. Selanjutnya ada nothing to carry. Jadi user tidak perlu membawa barang atau objek fisik apapun untuk menggunakannya. Yang keempat ada physical effortless. Proses autentikasi tidak memerlukan tindakan fisik. Selanjutnya ada easy to learn. User yang baru pertama kali menggunakannya bisa mempelajarinya dengan mudah dan dapat mengingatnya kembali dengan cepat. Selanjutnya ada efficient to use. User tidak membuang-buang waktu saat menggunakannya. Selanjutnya ada infrequent error. Autentikasi itu harus reliable dan mudah untuk digunakan. Dan yang terakhir ada easy recovery from loss. Jadi jika user kehilangan credentialnya atau lupa, user dapat dengan mudah melakukan recovery dari autentikasi tersebut. Selanjutnya ada deployability benefit. Di sini, indikator yang pertama adalah accessible. User dapat menggunakan autentikasi tanpa terhalang dengan kondisi yang lain. Selanjutnya ada negligible cost per user. Diharapkan autentikasi ini tidak menambahkan biaya apapun baik dari sisi penyedia maupun pengguna. Selanjutnya ada server compatible. Penyedia layanan tidak perlu mengganti sistem mereka yang sudah ada. Selanjutnya ada browser compatible. User tidak perlu mengganti perangkat atau software yang digunakan untuk melakukan autentikasi tersebut. Selanjutnya ada mature, yaitu autentikasi tersebut telah digunakan dan teruji pada lingkungan sistem yang besar, bukan hanya sekedar penelitian belaka. Dan yang terakhir ada non-proprietary. Jadi semua orang dapat menggunakannya tanpa harus membayar sewa atau royalty. Dan selanjutnya ada indikator dari security benefit. Penyerang yang pertama adalah resilient to physical observation. Penyerang tidak dapat menyamar menjadi user setelah melakukan observasi sekali atau dua kali saat user melakukan autentikasi tersebut. Yang kedua dari resilient to target impersonation. Tidak mungkin bagi penyerang untuk mengetahui personal informasi user sehingga dapat mengakses autentikasi tersebut. Yang ketiga dari resilient to throttle guessing. Jadi autentikasi itu dapat bertahan dari tebakan beruntun berdasarkan informasi pribadi user. Selanjutnya ada resilient to unthrottle guessing. Jadi autentikasi dapat bertahan dari serangan yang dilakukan oleh hacker dengan cara randomize. Selanjutnya ada resilient to internal observation. Penyerang tidak bisa masuk ke dalam autentikasi setelah mengetahui input user atau menguping pembicaraan user terkait autentikasinya. Yang selanjutnya ada resilient to leaks from other verifiers. Tidak ada proses verifikasi yang berkemungkinan untuk membocorkan credential user. Selanjutnya ada resilient to phishing. Penyerang yang menyamar menjadi user melalui manipulasi sistem tidak dapat mengambil credential dari milik user. Yang selanjutnya ada resilient to theft. Jadi jika proses autentifikasi memerlukan objek fisik, maka ketika objek fisik tersebut tercuri, orang lain tidak bisa mengakses autentikasinya. Lalu no trusted third party, tentu saja tidak menggunakan third party yang tidak dapat dipercaya. Selanjutnya ada requiring explicit content.
Proses autentikasi tidak dapat dimulai tanpa adanya persetujuan atau keinginan dari user itu sendiri. Dan yang terakhir, unlinkable. Autentikasi tidak bisa mengetahui bahwa user tersebut adalah user sama dan memiliki akses sesungguhnya hanya dari proses autentikasinya saja. Dalam penerapannya sendiri, autentikasi juga dapat dibagi berdasarkan metodenya. Yang pertama itu ada single factor authentication. Ini adalah metode autentikasi yang paling banyak digunakan karena kemudahannya. Dan password adalah salah satunya. Password biasanya berisikan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Semakin kompleks kombinasi tersebut, maka semakin kuat password yang terbentuk. Password merupakan autentika yang bagus jika digunakan dengan benar dan dikontrol menggunakan aturan yang ketat. Biasa disebut dengan password policies. Password policies akan menentukan panjang minimum sebuah password, tipe karakter, maupun format yang diterima oleh user. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompleksitas password itu sendiri. Namun, ketika orang dihadapkan dengan suatu aturan yang ketat, biasanya mereka akan mencari jalan yang lain, yaitu dengan menggunakan kata-kata atau informasi pribadi mereka untuk merancang sebuah password yang diminta kompleks. Lalu ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah penggunaan password policies ini benar-benar bisa membuat password yang kuat? Dan tentu saja setiap user itu pasti memiliki lebih dari satu. Dan setiap akun tersebut pasti memerlukan sebuah password. Dan idealnya setiap akun memiliki password yang berbeda. Namun hal itu menyulitkan untuk user. Dan itu tidak ideal. Dan hal itu berimbas kepada penggunaan password yang sama untuk banyak akun. Sehingga jika terjadi serangan pada satu akun, maka akun lain akan ikut terancam. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya terjadi kasus kebobolan dan incorrect data karena mismanagement dari password itu sendiri. Yang selanjutnya ada two-factor authentication. Karena kelemahan dari single factor authentication tadi, maka di two-factor authentication untuk melakukan autentikasi, dia memerlukan identitas lain yang dimiliki oleh user seperti token atau one-time password. Namun, dikarenakan two-factor authentication ini membutuhkan step tambahan, hal ini juga membuat user enggan untuk menggunakannya. Walaupun memang penerapannya itu bagus. Sebagai contoh, jika seorang berhasil mendapatkan credential user ya, mereka masih tetap membutuhkan autentikasi kedua untuk dapat masuk ke dalam akun tersebut. Dan ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, namun penambahan step ini membuat proses autentikasi menjadi lebih kompleks dan jika autentikasi kedua ini tidak dimiliki oleh user, user pun tidak bisa mengakses dan hal itu membuat sistem autentikasi menjadi lebih kompleks dan menyulitkan bagi user. Yang selanjutnya ada multi-factor authentication. Nah, jika tadi two factor authentication menggunakan dua, maka multi-factor authentication itu menggunakan tiga atau lebih. Dan biasanya itu melibatkan autentikasi biometrik. Dan tentu saja MFA ini lebih kompleks dan menyulitkan. Namun hal ini bisa dikorbankan jika sistem tersebut memang membutuhkan keamanan ekstra karena data yang sensitif seperti keuangan, perbankan, atau informasi pribadi. Namun minusnya karena biasanya MFA ini melibatkan proses autentikasi biometrik, hal ini juga bisa menjadi masalah jika alat yang digunakan itu tidak akurat. Pencarian metode autentikasi yang terbaik masih menjadi sebuah pertanyaan yang besar dalam dunia keamanan digital. Jeboneo melakukan sebuah studi perbandingan antara berbagai macam metode autentikasi yang ada. Dan metode autentikasi tersebut dibandingkan dengan metode password tradisional. Dan berdasarkan indikator benefit, usability, deployability, dan security yang sudah dibahas tadi di awal.
Dan hasilnya, tidak ada metode yang sempurna atau bahkan mendekati skor yang baik. Password tradisional bisa memenuhi seluruh indikator deployability. Dan metode yang menggunakan hardware token berhasil memenuhi seluruh aspek security. Tapi tidak ada metode apapun yang dapat memenuhi seluruh aspek usability. Hampir seluruh metode lebih baik dibandingkan password pada satu kriteria, tetapi lebih buruk pada sisa kriteria lainnya. S-Wolfing juga melakukan sebuah usability testing terhadap metode-metode autentikasi. Pada penelitiannya, autentikasi dibagi berdasarkan sejauh mana risiko yang akan muncul jika terjadi serangan, atau disebut sebagai risk-based authentication. Risiko ini diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah low, medium, dan high. Biasanya ketika kita login atau menggunakan autentikasi, pihak penyedia akan mencatat beberapa informasi tambahan yang terdiri mulai dari jaringan, perangkat, atau informasi terkait dari biometrik user. Dari informasi tambahan tersebut, pihak penyedia dapat menentukan tindakan yang perlu diambil. Jika resikonya tergolong rendah, contoh menggunakan device dan location yang sama, maka akses akan diberikan. Jika resiko tergolong medium, contoh perangkat asing, maka user akan dimintai informasi atau tindakan autentikasi tambahan untuk memverifikasi bahwa dia benar-benar pemilik yang sah dari akun tersebut. Lalu, jika resiko tersebut tergolong tinggi, misal perangkat asing yang berada pada lokasi yang mustahil untuk dijangkau oleh user, maka pihak penyedia dapat memblokir akses tersebut. Dengan mengatur pembagian klasifikasi resiko tersebut, pihak penyedia dapat mengatur kebijakan yang harus diambil ketika terjadi serangan. Dan usability testing yang dilakukan oleh S-Wolfing dan kawan-kawan ini itu dibagi menjadi 4 metode, ada two-factor authentication, RBA device, RBA location, dan password only. Dan hasilnya seperti yang dijelaskan pada figur 2, bahwa password only itu masih menjadi pilihan yang terbaik. Namun RBA Dev dan RBA Log juga mendapatkan skor yang cukup bagus dibandingkan dengan 2FA. Partisipan juga merasa lebih puas dari hasil RBA dan RBA Dev dan RBA Log dibandingkan dengan password only terkait dengan keamanannya. Ini menandakan bahwa penggunaan RBA ini dapat menambah keamanan dari password itu sendiri tanpa mengorbankan usability dari user. Lalu bagaimana dengan password itu sendiri? Apakah password masih bisa diimprove? Penelitian yang dilakukan oleh Yildirim, dia membuat sebuah penelitian terkait bagaimana kita bisa membuat password menjadi lebih aman. Dari percobaan yang dilakukan, dia membuat suatu password guidance yang instruksinya itu jelas dan memotivasi user untuk membuat password yang kuat namun mudah untuk diingat. Karena terkadang penulisan password guidance ini juga bisa menentukan apakah user itu ingin mengikutinya atau tidak. Dengan kalimat persuasif, diharapkan user lebih mau untuk membuat password yang lebih kuat. Dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelompok yang melihat password guidance itu memiliki password yang lebih kuat dibandingkan yang tidak. Dan hampir 87% partisipan merasa bahwa password guidance ini tuh sangat berguna dan mereka uh, akan menggunakan arahan tersebut untuk membuat password mereka lainnya. Selain itu, memberikan user feedback saat pembuatan password seperti meter based rating juga akan memotivasi user untuk membuat password lebih aman lagi. Berbagai macam metode telah dikemukakan untuk mencari keseimbangan antara security dan usability. Namun seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang menjadi isu utama adalah apakah user bersedia untuk menggunakan metode tersebut. Karena semakin aman metode, maka semakin sulit untuk digunakan.
Dan hal inilah yang membuat password sampai sekarang merupakan metode autentikasi yang paling banyak digunakan. Tetapi password sendiri tidak terlepas dari segala kekurangannya, terutama dari segi keamanan. Berbagai penelitian dilakukan untuk mencari pengganti password terbaik, namun tidak ada metode yang sempurna. Hampir seluruh metode yang lebih baik dibanding password pada satu kriteria lebih buruk pada sisa kriteria lainnya. Kita juga tidak bisa mengelompokkan seluruh kebutuhan autentikasi pada satu jenis. Bergantung pada resikonya, kita dapat membagi menjadi 3 kelas, low, medium, dan high, dan memutuskan metode autentikasi mana yang harus digunakan, bergantung tingkat resikonya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara security dan usability. Selain itu, password sendiri juga masih dapat kita perkuat dengan memberikan guidance yang tepat kepada user saat mereka membuat password. Penggunaan user feedback saat pembuatan password sendiri seperti meter based rating juga akan memotivasi user untuk membuat password yang lebih aman lagi. Sehingga kolaborasi antara risk based authentication dan penguatan password akan menjadi solusi yang menjawab autentikasi yang aman namun mudah untuk digunakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.